Vaksin itu bukan berarti obat anti mati atau obat anti corona. Tetap bisa kena, tapi minimal meminimalis resiko yang terjadi dan juga gejala yang terjadi. Vaksinasi jelas mengurangkan risiko bila terpapar, gejalanya ringan, sehingga tidak memberat, sehingga risiko fatalitas jadi kecil. Dan itu datanya ada. Ikuti anjuran daripada pemimpin kita, vaksin, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita pengen vaksin. Sebelumnya minta maaf juga buat semua penonton Kartika Putra Official. Mungkin udah lama banget kita nggak bikin vlog. Baru hari ini bisa bikin vlog karena situasi dan kondisi yang... Iya, mohon dimaklumkan. Bukan berarti kami akan berhenti siar di vlog kami, enggak juga. Nah, ini adalah salah satu bentuk siar kita juga, yaitu kita mau ngajak semuanya juga untuk berikhtiar sama kayak kita berdua. Jadi kita akan melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, kenapa sih Bib kok vaksin? Ada yang bilang kan katanya ada yang haram. Betul. Tenang aja, ada yang halal juga. Betul. Gitu. Jadi nggak ada alasan buat kalian yang nanya, Bib, tapi kan itu ada yang haram. Kenapa kalian sibuk dengan yang haram kalau ada yang halalnya? Dan kita juga akan vaksin Sinovac yang sudah pasti halal. Yang kedua, kenapa sih Bib vaksin? Banyak banget orang yang udah vaksin tetap terpapar. Nah, ini yang harus diketahui bahwa kalau seandainya vaksin bukan berarti itu kita tidak akan terkena COVID. Tetapi vaksin ini fungsinya adalah agar apabila qadarullah kita terpapar COVID, resiko yang kita alamin atau gejala yang kita jalani itu tidak berat. Gejalanya bisa gejala ringan atau mungkin tidak bergejala gitu. At least kita berikhtiar. Ada juga yang bilang katanya ngapain vaksin? Banyak juga yang habis vaksin tetap meninggal. Ingat, meninggal itu pasti. Jadi vaksin bukan obat anti meninggal. Kalau vaksin obat anti meninggal udah banyak. Semuanya vaksin. Semuanya pasti. Yang ketiga, terus pada bilang, Bib, ada yang habis vaksin terus meninggal. Pertama, mungkin faktornya adalah qadarullah. Kedua, mungkin faktornya itu adalah penyakit lain. Contoh waktu itu ada isu ya Bib ya, terdengar si A meninggal karena habis vaksin. Ternyata bukan karena vaksinnya, tetapi setelah beberapa hari setelah vaksin dia melakukan sesuatu yang berakibat tubuhnya itu drop dan juga meninggal. Jadi hati-hati sekali dengan berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Banyak lagi yang bilang, vaksin itu bisnis. Kalau seandainya pemerintah mau bisnis, ngapain pemerintah maksain kita untuk ayo vaksin sampai gratis lagi. Dan gratis sampai disamperin juga ke tempat-tempat untuk tetap tersalurkan vaksin ini. Jadi itu yang buat kita harus pintar, kita harus juga menjadi masyarakat yang smart, karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan pandemi ini sendiri kalau masyarakatnya nggak mau vaksin. Bener nggak, Bib? Betul. Dalam hukum Islam adalah yang pertama adalah apabila ada taun, maka yang di dalam nggak boleh keluar, yang keluar nggak boleh nggak boleh ke dalam. Yang dalam harus diam di dalam, yang di luar kita nggak boleh keluar, yang luar nggak boleh masuk. Intinya adalah masing-masing menjaga diri. Yang kedua adalah suruh jaga berjanamu, jaga masakannya, minumnya dan lain sebagainya. Berarti ada upaya yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan. Nah, vaksin ini adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan untuk menekan, ya kan, tingkat serangan COVID ini. Jadi misalkan tekanannya itu 100 dengan vaksin, insya Allah bisa berkurang jadi 50 atau bahkan jadi 60 atau bahkan bisa sampai 80. Gejalanya ya. Iya, atau bahkan sama sekali tidak ada gejala sama sekali. Oleh karena itu, ayo sekali lagi ini adalah bentuk ikhtiar yang dilakukan karena apa? Karena udah darurat syar'i, ini udah darurat. Maka dijalankan untuk menjaga keselamatan kehidupan kita. Sekali lagi, kalau seandainya kita semua nih, seluruh masyarakat Indonesia sudah vaksin, mudah-mudahan kita bisa cepat ya mengatasi masalah COVID Betul, ini kita di bisa negara lepas kita. masker. Tapi kalau seandainya 50% vaksin, 50%-nya tidak vaksin, dan tetap bercampur baur, kita aja disuruh PPKM ngeluh kan, nggak terima kan. Akhirnya pingpong nggak selesai. Dan sekali lagi yang mau kita kasih saran di sini adalah jangan egois, jangan keras kepala, jangan sampai kalian merasakan apa yang aku dan Habib alami, kehilangan orang yang paling kami cintai dan paling kami sayangi, dan itu rasanya amat sangat sakit ya Bib. Betul, itu kayak sebuah contoh yang sering saya bilangin lagi. Iya. Anda tidak akan tahu nikmatnya pergi ke umroh atau melihat Mekah, Madinah, itu nikmatnya luar biasa. Kalau cerita dong, orang belum bergerak hatinya, udahlah nanti aja lah, haji nanti aja lah. Padahal punya duit banyak, nanti aja, dia belum tahu nikmatnya. Sama juga, Anda belum tahu gimana rasanya kehilangan karena dampaknya betul-betul fatal. Akhirnya Anda menganggap itu biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda udah mengerti dan paham, pasti Anda buru-buru.
Jadi buat aku yang sudah mengalami sakitnya, sedihnya, lukanya, tidak bisa memeluk orang yang kita cintai di waktu terakhirnya, jadi saya juga nggak mau kalian semua merasakan. Makanya biar kalian percaya, kami berdua sengaja bikin vlog ini tujuannya untuk mengajak kita berdua benar-benaran vaksin. Tujuannya apa? Biar pandemi ini selesai juga, dan juga salah satu ikhtiar. Maka kalau seandainya nauzubillah min dzalik, aku terkena COVID, lalu aku meninggal karena COVID, insya Allah syahid Karena aku sudah berusaha dan berikhtiar. Dan juga aku tidak berkerumunan dengan orang, tidak berpergian, tetap memakai masker, tetap membawa hand sanitizer kemanapun aku pergi, mencuci tangan dan lain sebagainya. Maka harus ikhtiar dulu baru bisa syahid. Betul. Syahid itu adalah mereka yang dimana mengikuti aturan, bukan melanggar aturan. Ketika mereka bisa menjaga dirinya, bisa menjaga tangannya, mencuci tangan, dan dia bisa menjaga daripada lingkungannya Sholatnya, ataupun orang-orang yang ada sekitarnya, terus dijaga juga ibadahnya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, nggak petantang-petantang buka masker di tengah jalan, sama juga orang bunuh diri kan. Nah baru kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang baik, mengikuti aturan negara kita yang baik, memang qadarullah kita meninggal karena COVID, itu baru syahid. Jadi ingat, harus menjadi orang yang pintar, Orang yang dan cerdas. juga jangan mudah termakan hoax. Ayo kita Betul. suntik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau vaksin. Jadi ini salah satu ikhtiar kita untuk melawan COVID-19 ini. Jadi ingat ya, vaksin itu bukan berarti obat anti mati atau obat anti corona. Tetap bisa kena, tapi minimal meminimalis resiko yang terjadi dan gejala yang terjadi. Jadi harus tetap ikhtiar ya, Bib ya. Mau aku yang nyuntikin apa susternya? Untuk diri aja Oh, deh. jadi oke, kita mulai boleh. Aduh. Iya. Tempat sama kalau panas aja, kalau nggak usah kan? Atau harus minum mas? Nggak usah. Nah sekarang saatnya aku, jadi tetap ya yang pakai syar'i atau perempuan Tapi wajib disuntiknya nggak berasa ya Mbak? tempatnya tertutup Biasa, biar kan? auranya tetap terjaga. Canggih di sini. Di dalam ya kak, salah nggak? Iya, jadi auranya tetap terjaga, tapi tetap vaksin juga. Jangan masuk, aurat dibikinin bedeng biar nggak kelihatan. Jadi aku tetap vaksin, disuntikin di dalam, tapi tetap aurat tetap dijaga ya, karena kan ini ikhtiar, tapi tetap juga syariatnya harus tetap dijaga juga. Bener kan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah divaksin Ya. dan juga alhamdulillah ketemu sama yang punya tempatnya, Gubernur DKI Jakarta. Masya Allah, ia selalu mobile, peduli akan masyarakat, dan selalu sabar menghadapi masyarakat yang kadang-kadang sulit diberitahu, padahal niatnya pemimpin kita adalah untuk kebaikan masyarakat ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Bu Usman, Kartika telah ikut sama-sama ikhtiar lewat vaksinasi. Betul. Karena kita perlu sekali tumbuh kesadaran Ya. bahwa seperti dibilang Kartika tadi, bahwa vaksin itu tidak bisa menghindari dari kematian. Ya. Dan vaksinasi itu juga tidak untuk menghindari dari COVID. Ya. Tetapi vaksinasi jelas mengurangkan risiko Betul. bila terpapar gejalanya ringan, Betul. sehingga tidak memberat, sehingga risiko fatalitas jadi kecil. Betul. Dan itu datanya ada. Sudah ada pakai data Sudah ada ya. data. Jadi kita sudah lihat, apalagi yang sudah vaksin 2 kali, dari begitu banyak kita ada yang sudah divaksin itu lebih dari 4 juta yang dihitung datanya, Ya. dan fatalitasnya ada, tapi sangat kecil sekali. Bahkan tidak nyampe 0,1 aja nggak nyampe. Ada 4 kasus, dan 4 kasus itu juga penyebabnya macam-macam, karena sudah senior atau komorbid. Ya. Tapi jutaan yang lain terselamatkan. Masya Allah. Jadi terima kasih Bu Usman. Kita yang terima kasih. Terima kasih dari contoh. Masya Allah, justru kita yang terima kasih dari awal. Saya selalu memilih Pak Anies untuk menjadi Betul. pemimpin. Alhamdulillah tidak salah pilih, insya Betul. Allah. Karena saya punya saudara juga yang kemarin wafat meninggal dunia, yang dimana habis vaksin ternyata cabut gigi dan disuntik antibius. Ya. Disuntik antibius, akhirnya bleeding, pendarahan, dan wafat. Allah berkehendak lain. Jadi intinya adalah hikmahnya yang pertama adalah ketika habis vaksin ikuti anjuran dokter, istirahat total, dan tidak boleh terkena kimia dan lain sebagainya, ataupun obat-obatan dan lain sebagainya. Tindakan Hati-hati. apapun. Betul. Jadi jangan sampai juga kita tipis kuping sehingga menerima berita hoax. Jadi Maka itu perjuangan karena pemerintah saja. bleedingnya ya. Bleeding, pendarahan. Di giginya pendarahan.
Jadi di luar dari masalah vaksin tersebut. Betul. Tapi banyak sekali Pak Anies isu-isu di masyarakat karena kita berbaur, itu kan yang sangat-sangat banyak hoax gitu ya. Makanya kasihan para pemimpin gitu kalau seandainya sudah berjuang sendirian tapi masyarakatnya tidak mau bekerja sama, maka itu akan jadi sia-sia. Maka kita masyarakat yang harus ikut. Masya Allah. Kita berharap yang terpenting cuma satu, Jakarta sehat, Jakarta bersih dari penyakit, dan kita bisa Jakarta lepas 100% vaksin. betul, dan kita bisa lepas masker ketika vaksinasi berjalan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah Jakarta sekarang sudah 7,3 juta orang yang vaksin. Masya Allah. Alhamdulillah ini lebih dari 80%. Ya. Alhamdulillah seperti dibilang Habib tadi. Kalau kita semua sudah vaksin, insya Allah kita bisa berkegiatan seperti semua. Amin, amin. Majelis taklim bisa kumpul. Amin, ya Allah, amin. Tablik akbar bisa jalan Amin, lagi. amin. Kita kepengen lihat Piala Eropa iri. Betul. Karena di sana mereka Sudah lepas vaksin, boleh kumpul. Kita kepengen. Insya Allah itu bisa kejadian di sini. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jazakallahu khairan katsiran, semoga lebih berkah lagi. Ikuti anjuran daripada pemimpin kita, vaksin, bismillah. Dan juga saya sebagai habaib menyarankan kepada seluruh jamaah majelis taklim dimanapun berada, vaksin untuk mengurangi kematian. Bismillah, mati pasti karena kehendak Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi ikhtiar dan Wajib. berusaha wajib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.